Some people deserve to die. Hi, I'm Chucky. And I'm your friend to the end. Halo guys, welcome to my Saint Film. Kali ini Saint Film akan menceritakan serial yang berjudul Boneka Chucky Season 1 yang dirilis pada tahun 2021. Siapa sih yang atau Boneka Chucky, boneka pembunuh yang satu ini? Serial ini akan mengingatkan kita pada peneroran-peneroran yang sangat sadis. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan kota Hackensack yang akhir-akhir ini yang digegerkan dengan penemuan mayat yang terjadi hampir setiap hari. Namun, sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa menemukan pembunuhnya. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang yang bernama Jack Wheeler yang sedang berkunjung ke bazar barang bekas. Jack dikenal sebagai seorang remaja antisosial yang hanya menghabiskan waktunya untuk menyusun boneka-boneka manusia menjadi beberapa bentuk. Tak hanya itu, Jack juga diketahui menyukai sesama jenis. Hal itu pun tentu saja membuat teman-temannya selalu membulinya dan mengatakan bahwa Jack adalah orang yang aneh. Suatu ketika, Jack mendengarkan podcast dari teman sekelasnya yang bernama Devan. Devan seringkali membuat podcast yang berisi tentang kejahatan yang terjadi di kota Hackensack. Dalam podcast itu, Devan bercerita tentang tingkat pembunuhan yang terjadi kini telah meningkat hingga 25%, di mana korbannya adalah sepasang suami istri. Namun, putra mereka yang bernama Charles Lee Ray ternyata berhasil selamat dari insiden pembunuhan itu. Naasnya, Charles tumbuh menjadi seorang pembunuh berantai yang sudah banyak menewaskan orang-orang. Nah, konon katanya sebelum meninggal dunia, Charles sempat melakukan ritual pemindahan jiwa, sehingga jiwanya kini bersemayam di dalam tubuh boneka Chucky. Sesampai di rumahnya, Jack langsung dimarahi oleh ayahnya yang bernama Lucas. Karena hobinya mengumpulkan boneka, Lucas berharap Jack kembali menjadi dirinya dahulu ketika ibunya masih hidup. Selayaknya remaja pada umumnya, bermain dan berkumpul bersama teman-temannya. Setelah itu, ayahnya pun meminta Jack untuk bersiap-siap karena sebentar lagi paman, tante, dan sepupunya akan datang untuk makan malam bersama. Pada malam harinya, Logan, Bray, dan putranya yang bernama Junior datang ke rumah Jack. Kedua keluarga itu terlihat sangat berbeda, di mana Logan dan keluarganya cukup kaya raya, sedangkan keluarga Jack kesulitan dari segi ekonomi, dan ditambah lagi Logan terus membicarakan tentang pencapaian Junior sebagai seorang atlet. Sementara Jack dinilai sebagai remaja yang kurang bergaul dan antisosial. Hal itu tentu membuat Lucas tersinggung dan marah. Kemarahannya pun semakin memuncak tatkala mendengar Junior berkata bahwa Jack adalah seorang gay. Logan yang merasa tidak nyaman lantas mengajak keluarganya untuk segera pulang. Setelah kepulangan keluarga Logan, Lucas langsung pergi ke kamar Jack dan menghancurkan semua koleksi bonekanya. Lucas pun menegaskan kepada Jack bahwa mulai sekarang ia tidak diperbolehkan untuk mengoleksi boneka apapun. Keesokan harinya, Jack pun pergi ke sekolah seperti biasanya. Di sekolah pun Jack selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-temannya, terutama Oliver dan Lexi. Namun, Jack pun tidak bisa membalas perbuatan mereka karena Lexi dan Oliver berasal dari keluarga terpandang di Hackensack. Pada saat jam pelajaran biologi, Jack dan teman-temannya diminta untuk membelah seekor katak. Namun, Jack merasa tidak tega sehingga ia tidak ingin melakukan hal itu. Nah, saat itulah Chucky menunjukkan jati dirinya kepada Jack. Di mana saat Jack lengah, Chucky langsung menyayat tubuh katak itu menjadi beberapa bagian. Hal itu pun membuat Jack takut. Jadi ia pun berniat ingin menjual Chucky dan menitipkan Chucky kepada guru biologinya untuk sementara waktu. Pada malam harinya, Jack mendapatkan telepon dari seseorang yang melihat iklan Chucky di internet. Orang itu pun meminta Jack untuk berhati-hati kepada Chucky. Pasalnya, Chucky adalah sebuah boneka yang bisa hidup meskipun tidak dipasangkan baterai. Keesokan harinya, Lucas pun menyerahkan Chucky yang ia temukan di kamar mandi.
Hal itu tentu saja membuat Jack sangat terkejut, dan yang lebih mengejutkannya lagi, tubuh Chucky memang bisa berbicara dan bergerak, meskipun tidak memiliki baterai. Tanpa pikir panjang, Jack langsung membuang Chucky di tempat sampah. Setelah itu, Jack pergi untuk menyaksikan pertunjukan bakat di sekolahnya. Semua siswa termasuk orang tua mereka datang untuk memeriahkan acara tersebut. Pada awalnya acara itu berlangsung normal, sampai saat Lexi sedang berada di atas panggung, suara seseorang dari bangku penonton tiba-tiba terdengar. Tak disangka suara itu ternyata adalah suara Chucky yang duduk di belakang Jack. Chucky merasa tidak terima karena Lexi selalu membuli Jack. Akhirnya Jack membawanya ke atas panggung. Saat itu Chucky pun mulai membicarakan keburukan Lexi di hadapan semua orang. Semua penonton terlihat menikmati pertunjukan bakat itu karena mereka pikir bahwa Jack sedang menunjukkan bakatnya, yaitu berbicara tanpa menggerakkan bibir. Padahal kenyataannya semua perkataan itu langsung keluar dari mulut Chucky selayaknya manusia normal. Setelah pertunjukan itu selesai, Jack pun pulang ke rumah sambil membawa Chucky. Sesampai di rumah, Lucas langsung memarahi Jack dan memukulnya. Hal itu terjadi karena Lucas mendapatkan kabar kalau Jack akan diskor karena tindakannya yang telah mempermalukan temannya di kontes bakat sekolah. Tak terima diperlakukan seperti itu, Jack sempat marah dan melawan pada ayahnya, sehingga ayahnya pun langsung meminta Jack untuk masuk ke kamar dan meninggalkan Chucky di sana. Chucky yang menyaksikan semua itu ternyata tidak terima kalau Jack diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Alhasil, ia pun menyusun rencana untuk membunuh Lucas. Jadi korban pertama yang akan dibunuh Chucky dalam series ini adalah Lucas. Pertama-tama Chucky sengaja mencabut aliran listrik di rumah itu, dan ketika Lucas akan memperbaikinya, Chucky langsung memuntahkan air pada kabel listrik sehingga Lucas tersengat listrik hingga tewas. Jack yang baru menyadari hal ini pun terkejut dan langsung menelpon polisi. Kebetulan Evan, ibu dari Devon, adalah detektif yang dikirim dalam kasus itu melihat semua bukti yang ada. Evan pun langsung mengatakan bahwa kematian itu murni karena kecelakaan. Tak lama kemudian, Logan pun datang menjemput Jack untuk tinggal bersama dengan keluarganya, mengingat Jack sekarang hidup sebatang kara setelah ibu dan ayahnya meninggal dunia. Tak lama kemudian, Jack dan Logan pun sampai di rumah. Bray langsung membawa ke kamarnya dan membiarkannya istirahat di dalam kamar. Jack langsung marah kepada Chucky karena ia tahu kalau Chucky yang telah membunuh ayahnya. Chucky mengaku melakukan hal itu karena ia tidak suka dengan Lucas yang selalu berperilaku kasar, dan bahkan ia sekarang sudah menyiapkan rencana lain untuk target selanjutnya, yaitu Lexi. Chucky berkata kepada Jack kalau mereka adalah teman selamanya, jadi siapapun yang berbuat jahat kepada Jack maka akan langsung dibunuh oleh Chucky. Beberapa hari kemudian, Jack dan Junior pun dihantarkan ke sekolah oleh Logan dan Bray di sekolah. Jack bertemu dengan Oliver yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian ayahnya. Oliver juga meminta maaf atas semua tindakannya sekaligus mengundang Jack untuk datang ke pesta Halloween yang akan diadakan di rumahnya nanti malam. Scene lalu beralih memperlihatkan Chucky yang sedang berada di dalam kamar Jack. Saat itu, kamar Jack terlihat sedang dibersihkan oleh seorang asisten rumah tangga bernama Annie. Annie menjadi korban Chucky berikutnya setelah ia didorong ke beberapa tumpukan pisau yang sengaja dihadapkan ke arah atas. Tak lama setelah pembunuhan itu, Jack dan Junior yang baru pulang sekolah terkejut melihat mayat Annie. Mereka pun segera menelepon polisi untuk mengevakuasi jasadnya. Evan dan rekannya lagi-lagi datang ke TKP pembunuhan dan langsung menginterogasi Logan dan Bray. Logan mengatakan bahwa Annie adalah orang yang sangat ramah, sehingga tidak mungkin ada orang yang sengaja membunuhnya. Namun, Evan mulai curiga kepada Jack karena dalam kurun waktu 1 minggu, ia sudah menjadi saksi untuk 2 kasus pembunuhan yang dinilai cukup janggal. Kendati demikian, Jack tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena mereka tidak memiliki bukti apapun. Setelah penyelidikan itu, Jack pun pergi ke kamarnya dan langsung memarahi Chucky. Ia tahu betul bahwa pembunuhan kali ini adalah ulah Chucky lagi. Chucky pun berusaha untuk membela dirinya dan mengatakan bahwa beberapa orang memang pantas untuk dibunuh. Scene beralih memperlihatkan keluarga Lexi yang sedang bersiap untuk berangkat ke pesta Halloween.
Saat itu, Caroline, adik perempuan Lexi, terlihat sedang menggambar Chucky. Rupanya, Caroline sangat tertarik pada Chucky semenjak melihat di acara bakat sekolah kakaknya. Karena hal itu, orang tua Lexi pun meminta Lexi untuk ajak adiknya ke pesta Halloween agar ia bisa bertemu dengan Chucky. Sementara itu, Jack yang awalnya tidak berniat datang ke pesta Halloween sangat terkejut melihat Chucky yang tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Ia berpikir bahwa Chucky pasti sekarang pergi ke pesta untuk melakukan pembunuhan lainnya. Alhasil, mau tidak mau, Jack terpaksa pergi ke pesta Halloween di rumah Oliver untuk mencari keberadaan Chucky. Setelah sampai di pesta, Jack langsung mencari keberadaan Lexi karena Jack tahu Lexi adalah target selanjutnya yang akan dibunuh oleh Chucky. Namun sayangnya, Lexi yang ia khawatirkan ternyata masih baik-baik saja dan sedang menikmati pesta. Lexi sengaja berdandan menggunakan kostum dan make up yang menyerupai Lucas di hari kematiannya. Tak hanya itu, Lexi juga meniru adegan kematian Lucas yang meninggal akibat sengatan listrik. Hal itu tentu saja membuat Jack sakit hati karena kematian ayahnya dijadikan bahan tertawaan oleh teman-teman sekelasnya. Karena kejadian itu terus membekas di ingatan Jack jika merasa bahwa perbuatan Lexi sudah sangat keterlaluan. Nah, kemarahan itu lalu dimanfaatkan oleh Chucky untuk menghasut agar mau membunuh Lexi. Semenjak saat itu, Jack mulai memantau Lexi agar ia bisa membunuhnya. Sesuai dengan arahan Chucky, Jack diminta untuk mulai mengamati setiap gerakan target agar eksekusinya berjalan dengan lancar. Namun sayangnya hari itu Jack gagal membunuh Lexi karena ternyata yang ia amati adalah Junior yang sedang menggunakan baju couple dengan Lexi. Setelah selesai berolahraga, Lexi pun pulang dan mendapati adiknya sedang mengamuk dan berkata bahwa ia ingin bermain dengan Chucky. Oleh sebab itulah orang tuanya menyuruh Lexi untuk meminta Chucky kepada Jack. Meskipun sebenarnya Lexi tidak mau, namun ia terpaksa harus melakukan hal itu agar orang tuanya tidak marah. Tak lama kemudian, Lexi pun sampai di rumah Jack. Ia melihat Jack sedang memainkan beberapa benda tajam di hadapannya. Sebelum mengatakan tujuannya, Lexi pun meminta maaf kepada Jack karena perlakuannya di pesta Halloween. Setelah itu, ia pun mengungkapkan bahwa ia ingin meminta Chucky untuk Caroline. Tanpa pikir panjang, Jack tentu saja langsung menyerahkan Chucky karena dengan begitu Chucky akan bisa lebih mudah untuk membunuh Lexi. Pada malam harinya, Lexi mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Lexi dan teman-temannya sangat menikmati pesta itu, sampai-sampai mereka tidak sadar kalau Oliver sedang dibunuh oleh Chucky. Setelah membunuh Oliver, Chucky pun lanjut meneror Lexi yang sedang merokok di dalam kamarnya. Tak ingin membuang waktu, Chucky pun langsung bergelantungan di belakang Lexi hingga putung rokoknya jatuh dan membakar gorden di kamarnya. Api itu pun mulai merambat ke sisi rumah yang lain, namun anehnya tidak ada satupun yang menyadarinya. Jack yang sedang berziarah di makam orang tuanya tiba-tiba mendengar sirene ambulan bergerak ke arah rumah Lexi. Saat itu Jack merasa sangat menyesali atas perbuatannya dan langsung bergegas untuk memeriksa keadaan setempat. Sekilas kita pun diperlihatkan pada keadaan Charles, roh di dalam tubuh Chucky ketika ia masih kecil. Diketahui bahwa Charles memang sudah memiliki jiwa psikopat sejak dini. Tak disangka orang pertama yang Charles bunuh di dalam hidupnya ternyata adalah ibunya sendiri. Tak heran Charles tumbuh menjadi anak yang berjiwa pembunuh selama sisa hidupnya. Setelah mendengar suara sirene ambulan, Jack pun langsung pergi ke rumah sakit. Akibat perbuatan Chucky, Jack pun mendapati teman-temannya kini dalam keadaan luka dan bahkan ada yang meninggal dunia. Tak lama kemudian, Lexi pun pergi menghampiri Jack dan tak disangka Lexi ternyata berhasil selamat dari insiden itu. Lexi mengatakan kepada Jack bahwa Chucky adalah dalang dibalik semua kecelakaan itu. Karena Lexi sekarang sudah mengetahui kebenaran dibalik semuanya, jadi mau tidak mau Jack harus bekerja sama dengan Lexi untuk menghentikan Chucky sebelum ada korban lainnya. Sayangnya mereka juga tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Tentu saja tidak akan ada yang percaya. Di waktu yang sama, Devon didatangi oleh ibunya yang baru selesai melakukan investigasi.
Dari hasil penyelidikan, Evan menemukan sebuah fakta kalau Oliver ternyata meninggal bukan karena kebakaran, melainkan dibunuh oleh seseorang. Nah, oleh sebab itulah Evan menanyakan beberapa hal tentang Jack dan bonekanya kepada Devan. Karena Evan yakin bahwa insiden kali ini juga pasti ada kaitannya dengan mereka. Sementara itu, Lexi dan Jack kembali ke rumah Lexi untuk mencari keberadaan Chucky. Keadaan rumah yang sangat kacau cukup menyulitkan mereka untuk mencari Chucky. Di tengah pencarian itu, Lexi dan Jack berdebat mengenai insiden sebelumnya, di mana Lexi merasa bahwa insiden itu terjadi karena Jack yang memberikan Chucky kepadanya. Jack yang tidak terima lantas mencoba membela dirinya karena bagaimanapun juga Jack melakukan hal itu karena tingkah Lexi yang sudah keterlaluan. Lexi terus saja mundur sampai ia pun terjatuh dari lantai 2. Jack yang berada di sana langsung dengan sigap menarik tangan Lexi agar Lexi tidak terjatuh. Tak lama kemudian Chucky pun muncul dengan sebuah pisau di tangannya. Dapat dilihat bahwa tampilan Chucky yang sekarang terlihat cukup mengerikan karena sebagian wajahnya telah hancur terbakar. Lalu Chucky pun meminta Jack untuk melepas tangan Lexi agar bisa langsung membunuhnya. Namun Jack kali ini sudah sadar bahwa ia bukanlah seorang pembunuh seperti yang Chucky inginkan. Mendengar hal itu, Chucky berusaha mengayunkan pisaunya untuk melukai kaki Lexi. Namun Chucky pun gagal karena Jack akhirnya berhasil menyelamatkan Lexi. Seorang polisi yang berjaga mendengar keributan mereka dan masuk ke dalam rumah. Polisi itu ternyata mendapatkan tugas dari ayah Lexi untuk membawa Chucky ke rumah sakit. Hal itu dilakukan agar nanti Caroline tidak menangis mencarinya. Alhasil Jack dan Lexi dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, polisi langsung dihampiri oleh Devan yang mengaku memiliki informasi penting tentang Chucky. Devan menemukan sebuah artikel tentang seorang pembunuh berantai bernama Charles yang dahulu diketahui meninggal dunia di sebuah toko mainan. Diduga sebelum meninggal, dia sempat memindahkan jiwanya ke dalam sebuah boneka yang kemungkinan besar adalah boneka Chucky. Di waktu yang sama, polisi yang membawa Chucky sudah sampai di ruangan ICU. Di dalam ruangan ICU, polisi itu sempat memakan beberapa biskuit yang tidak sengaja sedikit mengotori badan Chucky. Hal itu pun membuat Chucky marah. Polisi itu dibunuh dengan cara ditusuk di bagian sumsum tulang belakang agar ia tidak bisa bergerak. Lalu selanjutnya ditusuk lagi dengan puluhan suntikan hingga polisi itu pun tewas secara mengenaskan. Setelah itu, Chucky pun mencabut kabel perawatan Caroline sehingga alarm ruangan ICU pun berbunyi. Semua perawat dan dokter pun segera berlari ke kamar Caroline untuk memeriksa keadaannya. Nah, saat itulah mereka pun menemukan mayat polisi di kamar dengan keadaan bersimbah darah. Part ini diakhiri dengan diperlihatkan Jack, Lexi, dan Devan yang melihat boneka Chucky berada di dalam kamar sambil mengacungkan jari tengah ke arah mereka, dan film ini pun selesai. Tunggu part 2-nya ya.